di balik bayang-bayang kegelapan. Seorang pria berotak brilian meramu strategi teror yang mengguncang Indonesia. Namanya adalah Dr. Az-Zahari, sosok yang dikenal sebagai perakit bom paling berbahaya di Asia Tenggara. Dia bukan sekadar eksekutor biasa, melainkan dalang yang mampu mengubah bahan peledak sederhana menjadi senjata pemusnah massal. Dengan kecerdikan dan ketelitiannya, ia menciptakan ledakan-ledakan yang menebar ketakutan dan merenggut ratusan nyawa tidak berdosa. Selama bertahun-tahun, ia menjadi buronan nomor 1 di Indonesia. Ia bergerak dalam senyap, berpindah dari satu kota ke kota lain, selalu melangkah lebih maju dari para pengejarnya. Namun, secerdas apapun seseorang dalam melarikan diri, jejaknya tetap akan terhembus. Perburuan panjang yang melibatkan tim elit ini akhirnya membawa aparat ke sebuah rumah kontrakan di Batu, Malang, tempat di mana riwayat seorang ahli bom berakhir dalam hujan peluru. Lalu bagaimana perjalanan Dr. Az-Zahari hingga menjadi sosok yang paling ditakuti? Apa yang membuatnya begitu sulit ditangkap? Dan dalam video kali ini kami akan membahas tentang seberbahaya apa Dr. Az-Zahari. Dr. Az-Zahari, pria yang memiliki nama asli Az-Zahari Hussein ini lahir di Melaka, Malaysia pada 14 September 1957. Ia adalah anak sulung dari 10 bersaudara dan berasal dari keluarga yang mapan serta terdidik. Sejak SMP, Az-Zahari sudah dikenal sebagai anak jenius dengan IQ yang sangat tinggi. Lulus SMP, ia meraih beasiswa di Colombo Plan dan melanjutkan SMA di Norwood High School, Australia. Setelah itu, ia berkuliah di Fakultas Teknik Universitas Adelaide selama 2 tahun. Namun, pada 1979, ia harus memutus masa kuliahnya dan kembali ke Malaysia karena gejolak Islam di Timur Tengah. Seorang teman sekelasnya asal Australia mengenang Az-Zahari muda sebagai orang yang cerdas dan angkuh. Ia adalah seseorang yang tidak memiliki rasa hormat dengan semua aturan yang ada. Az-Zahari melanjutkan pendidikannya di Universitas Teknologi Malaysia atau UTM Skudai Johor, dan di sana dia berhasil menjadi sarjana pertanahan dan properti. Ia pun melanjutkan S2 dan S3 di universitas yang sama, hingga pada akhirnya ia diangkat menjadi dosen di sana. Salah seorang mantan murid Az-Zahari, Lim Sing Feng, mengenang antusiasme gurunya terhadap sepak bola Liga Inggris. Ia lebih menyukai pakaian barat yang ketat dan jarang mengenakan kopiah dan jubah Islami, kecuali saat ke masjid. Metode pengajarnya yang tidak konvensional membuatnya disukai oleh mahasiswa. Ia dikenal sebagai pengajar yang tidak kaku dan tidak textbook. Dr. Az-Zahari juga pernah menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia juga pernah bekerja sebagai karyawan di sebuah kantor di sebelah Kedutaan Besar Australia di Kuningan, Jakarta Selatan. Pada 1985, Az-Zahari menikahi Nur Aini Jusoh, rekannya sesama dosen. Selama 5 tahun mereka menikah, Nur Aini mengalami kesulitan untuk memiliki anak, dan akhirnya Az-Zahari pun pergi ke seorang dukun muslim. Dan setelah mengunjungi dukun itu, akhirnya istrinya hamil. Mereka dikaruniai 2 anak, yakni Zaid Abil dan Aisyah. Selama menjadi dosen, Az-Zahari doyan bersepeda motor. Namun, ia mulai merasa kesehariannya tidak memberi banyak manfaat. Apalagi saat itu perang di Afghanistan sedang berkobar. Conflict with Israel, handling firearms and physical training. Their enemy is. Pada 1998, Dr. Az-Zahari dan istrinya kembali ke Malaysia dan mengajar di Universitas Teknologi Malaysia di Johor. Istrinya didiagnosis kanker tenggorokan. Meskipun sembuh, ia kehilangan suaranya dan tidak bisa lagi untuk mengajar. Dan pada saat itulah pendirian Az-Zahari terguncang akibat penyakit yang diberikan kepada istrinya. Ia berpaling dari ajaran agama yang sebenarnya. Untuk seseorang yang tidak pernah menunjukkan kesalahan yang berlebihan, sikap barunya ini cenderung lebih fanatik.
Keyakinannya terguncang hingga ia mengenal sosok Dr. Abdullah Azzam, tokoh penggerak jihad yang selalu mendengungkan bahwa mati mulia adalah mati sebagai mujahid. Dari Abdullah pula, pada 1993, Azhari dikenalkan dengan jaringan Jamaah Islamiyah. Setelah bergabung dengan Jamaah Islamiyah, Azhari mulai menjalin hubungan dengan Abu Bakar Bashir dan Mukhlas. Ia juga dekat dengan Imam Samudra dan Nurdin M. Top yang kelak menjadi partner terhebatnya. Koneksi ini membuka jalannya untuk menjadi ahli bom andalan dalam jaringan terorisme di Asia Tenggara. Dengan latar belakang akademisnya, ia menjadi tokoh kunci dalam pengembangan dan perakitan bom, yang pada akhirnya berujung pada tragedi bom Bali 1 pada tahun 2002. Pulangkan ke Malaysia setelah dimandikan dan disolatkan di rumah sakit. Adik Azhari, Bani Yamin Husin, sekali lagi mengungkapkan permintaan. Selain itu, Dr. Azhari juga diidentifikasi sebagai dalang di balik pengeboman di London pada 7 Juli 2005. Teroris meledakkan 4 bom, 3 bom di kereta bawah tanah London, dan 1 bom lagi di bus tingkat di Tavistock Square. Korban meninggal yaitu 56 orang, termasuk 4 pelaku pengeboman dan 784 orang luka-luka. Selain itu, Dr. Azhari juga terlibat dalam pengeboman di New Delhi pada 2005 yang dilakukan oleh Lashkar-e-Toibah. Lashkar-e-Toibah atau Lashkar-e-Tayyibah merupakan kelompok militan Kashmir yang terkait langsung dengan Al-Qaeda yang mengorbankan kampanye separatis melawan pemerintah India di Jammu dan Kashmir. Anggota Al-Qaeda, Farouk menyebut bahwa 7 orang Indonesia asal Ambon dikirim untuk pelatihan pramiliter di bawah Lashkar-e-Toibah di Pakistan pada tahun 2001. Pada April 2003, pekerja sosial asal Barat yang bertugas di dekat daerah kendali Pakistan di Kashmir dikabarkan melihat seorang Asia Tenggara bersenjata yang ditenggarai. Mereka adalah Dr. Azhari dan sebagian lagi warga negara Indonesia. Karena koneksi yang sangat kuat dengan Jamaah Islamiyah, hal inilah yang membuat Azhari bisa bergabung dan berlatih langsung dengan Al-Qaeda, yang secara langsung dipimpin oleh Osama bin Laden di Afghanistan. Pemimpin Al-Qaeda itu pun bangga menemukan Dr. Azhari. Ia yakin bahwa didikannya ini bakal menjadi mesin peracik bom terbaik yang pernah dimiliki oleh kelompok militan itu. Dr. Azhari berlatih selama 6 bulan di kamp militer Osama bin Laden di Kandahar, Afghanistan. Azhari menjadi salah satu murid terbaik di sana. Ia adalah pelahap buku-buku soal militer, dan kesukaan membaca itu menunjang antusiasmenya melakukan eksperimen seputar bom. Pada April 1999, Dr. Azhari pergi ke Mindanao, Filipina Selatan, untuk menjalani pelatihan di kamp militer Moro Islamic Liberation Front atau MILF. Di sana, dia belajar tentang strategi perang, cara menggunakan senjata api, dan teknik kamuflase. Akhir 1999 hingga awal 2000, Azhari melanjutkan pelatihannya ke Kandahar, Afghanistan, untuk mendalami cara merakit bom. Setelah itu, dia mulai diburu oleh aparat keamanan. Setelah berbulan-bulan berlatih di Mindanao, di Filipina Selatan, dan kemudian merancang buku panduan pengebom Jamaah Islamiyah dengan menekankan pada bahan peledak ransel, ia menghadiri pertemuan di Thailand dengan Ridwan Islamuddin atau yang lebih dikenal dengan Han Bali. Setelah penangkapan Hambali pada bulan Agustus 2003, Azhari pun didapuk sebagai pengganti Hambali di Asia Tenggara, yang diperintahkan langsung
oleh Osama bin Laden. Sebagai seorang yang cerdas dan cepat belajar, Azhari menjadi ahli dalam menyamar. Bahkan saat kembali ke Malaysia, teman-temannya sendiri tidak mengenalinya. Bahkan penjaga toko langganannya yang biasa menyapanya pun tidak mengenalinya lagi. Pada 2001, Azhari pindah ke Indonesia bersama Nurdin M. Top. Mereka tinggal di rumah Muhammad Rais, adik ipar Nurdin, di Riau. Dr. Azhari merasa nyaman di Indonesia dan mulai merancang serangkaian aksi teror. Bom pertamanya meledak di Legian, Bali pada 12 Oktober 2002. Ledakan itu menggemparkan dunia karena banyak korban berasal dari wisatawan asing. Selain itu, aksi terornya terus berlanjut hingga 2005, sebulan sebelum akhirnya dia tewas dalam penyergapan polisi. Selama dalam pelarian, Azhari selalu melangkah lebih maju daripada aparat. Dia beberapa kali berhasil lolos dari kejaran polisi. Tercatat, dia 4 kali menghindari penangkapan, 3 kali berhasil mengelabui polisi lalu lintas, dan sekali lagi dia lolos dari Densus 88 anti teror yang saat itu baru saja dibentuk. Bahkan, dia sempat membawa bom yang akan diledakkan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Saat itu, polisi sempat menghentikan mobilnya, tetapi tidak menyadari siapa dia sebenarnya, sehingga polisi membiarkannya pergi. Tak lama setelah itu, bom meledak di depan Kedubes Australia di Kuningan, Jakarta Selatan pada 9 September 2004 yang menewaskan 9 orang dan melukai 104 orang lainnya. Dua minggu setelah ledakan bom Bali pada 12 Oktober 2002, Ali Imron dan seluruh pelaku peledakan diundang ke Solo untuk berkumpul di rumah kontrakan Dolmatin. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi aksi yang telah mereka lakukan, sekaligus sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan rencana mereka. Sebanyak 10 orang yang terlibat dalam serangan itu hadir dalam pertemuan itu. Suasana pertemuan itu terasa sangat santai. Mereka bahkan menikmati sate bersama sambil mendiskusikan langkah selanjutnya. Di tengah perbincangan, Dr. Azhari mengungkapkan niatnya untuk terus melanjutkan aksi teror bom di Indonesia. Dia berambisi untuk menciptakan ketakutan di kubu Amerika Serikat dan para pendukungnya. Perkataan ini bukan sekadar omong kosong belaka. Dalam beberapa tahun berikutnya, serangkaian serangan bom bunuh diri kembali mengguncang Indonesia, yang semuanya melebarkan Dr. Azhari sebagai otak di balik perakitan bom. Bom pertama setelah bom Bali 1 meledak di depan Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2003. Ledakan yang sangat dahsyat ini terjadi hampir 2 tahun setelah peristiwa di Legian. Akibatnya, 14 orang tewas dan 150 orang mengalami luka-luka. Pelaku bom bunuh diri dalam serangan ini adalah Asmar Latinsani, yang sebelumnya telah dicuci otaknya oleh Nurdin M. Top, yang terkhusus untuk menjalankan aksi nekat itu. Hanya berselang setahun kemudian, pada 9 September 2004, Kedutaan Besar Australia di Jakarta menjadi target berikutnya. Serangan ini mengakibatkan 9 orang tewas dan 140 orang lainnya mengalami luka-luka. 2 orang yang menjadi pelaku bom bunuh diri dalam aksi ini adalah Iwan Darmawan dan Hasan. Lagi-lagi, jejak Dr. Azhari ditemukan dalam pembuatan bom yang digunakan dalam serangan ini. Serangan berikutnya terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Kali ini, serangan bom bunuh diri dilakukan secara terkoordinasi di 3 lokasi yang berbeda, yakni di Kuta dan Jimbaran. Akibat dari serangan ini, 23 orang tewas dan 102 orang lainnya mengalami luka-luka. 3 pelaku bom bunuh diri dalam serangan ini adalah Salik Firdaus, Wisno alias Wisnu,
dan Ayub Hidayatullah. Mereka semua direkrut dan didoktrin oleh jaringan Jamaah Islamiyah sebelum akhirnya melaksanakan misi yang mematikan tersebut. Kemampuan Azhari dalam merakit bom semakin berkembang pesat seiring waktu. Ia berhasil menciptakan bom dari bahan low eksplosif tetapi dengan daya ledak setara high eksplosif. Keahliannya dalam memanipulasi bahan peledak membuat bom rakitannya semakin mematikan. Salah satu teknik yang digunakannya adalah dengan memasang detonator jenis TNT yang dapat melipat gandakan kekuatan ledakan. Tidak hanya itu, Dr. Azhari juga menjadi orang pertama yang memperkenalkan penggunaan material gotri dalam pembuatan bom. Gotri ini digunakan sebagai pecahan proyektil yang akan meluncur dengan kecepatan tinggi saat bom meledak, menyebabkan efek kerusakan yang jauh lebih besar dan meningkatkan jumlah korban jiwa. Teknik ini kemudian banyak diadopsi oleh kelompok-kelompok teroris lainnya. Sepanjang masa buronannya, Azhari terus melanjutkan aksi teror dan perakitan bom, sehingga akhirnya dia berhasil dilumpuhkan dalam penyergapan oleh tim Densus 88 di Batu, Malang pada 9 November 2005. Namun, meskipun Azhari telah tiada, ilmu dan teknik perakitan bom yang ditinggalkannya masih menjadi warisan yang sangat berbahaya bagi jaringan teroris di Asia Tenggara. Setelah bom meledak di JW Marriott, Azhari dan Nurdin M. Top langsung kabur ke Bandung. Mereka menyewa kontrakan di kawasan elit, tepatnya di Jalan Kebong Kembang 30, Kelurahan Taman Sari. Hampir 3 bulan mereka tinggal di sana, bahkan sempat berencana melakukan bom bunuh diri di Bandung. Namun rencana itu akhirnya dibatalkan. Ketika polisi mulai mencium keberadaan mereka, Azhari dan Nurdin M. Top segera pergi. Keputusan itu ternyata sangat tepat. Beberapa jam setelah mereka keluar, tepatnya pukul 2.30 WIB, pada 30 November 2003, tim pemburu akhirnya tiba di kontrakan mereka. Sayangnya, mereka sudah tidak ada. Yang tersisa di dalam rumah itu hanyalah 4 rakitan bom yang siap pakai, 4 kg TNT, sejumlah rompi, 12 batang paralon, tas jinjing, kardus, serta buku panduan perakitan bom. Bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka baru saja merencanakan sesuatu yang sangat besar. Setelah insiden di JW Marriott, Azhari dan Nurdin M. Top menjadi buronan nomor 1. Mereka pun terus berpindah-pindah demi menghindari kejaran polisi. Dari Surabaya, mereka lari ke Pasuruan, lalu ke Tretes, Malang, dan akhirnya ke Mojokerto. Di akhir Desember 2003 hingga Februari 2004, keduanya menetap di rumah Hasan di Blitar, Jawa Timur. Hasan bukan orang sembarangan. Dia juga terlibat dalam pengeboman Kedutaan Besar Australia. Hasanlah yang membantu Azhari dan Nurdin M. Top untuk melarikan diri dari Blitar menuju Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk menghindari kecurigaan, Azhari dan Nurdin M. Top menyamar sebagai sales sebuah pusat perbelanjaan. Namun, penyamaran mereka tak bertahan lama. Baru 4 hari di Cengkareng, jaringan teroris di Solo tertangkap. Merasa dalam bahaya, Azhari dan Nurdin M. Top buru-buru meninggalkan tempat itu. Lagi-lagi, keputusan mereka sangat tepat. Sehari setelah mereka pergi, kontrakan kecil berukuran 4 x 2,5 meter itu digerebek oleh polisi. Di dalamnya ditemukan sisa bahan peledak jenis sulfur, potasium klorat, dan TNT. Namun, sekali lagi, sang perakit bom berhasil meloloskan diri. Secepat kilat, mereka menghilang bak bayangan di malam hari. Dari Cengkareng, Azhari dan Nurdin M. Top terus bergerak. Mereka menuju Cianjur Selatan, Jawa Barat, sebelum akhirnya menetap di sebuah kontrakan di Cikende Permai, Blok F4 nomor 3, Serang, Banten. Rumah itu milik seorang warga bernama Sun Puilin. Di tempat inilah Azhari kembali menjalankan keahliannya, yaitu merakit bom. Bom yang dia buat kali ini bukanlah bom biasa, beratnya mencapai 600 kg, khusus disiapkan untuk meledakkan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Setelah persiapan yang matang, bom akhirnya diledakkan pada 9 September 2004. Ledakan itu begitu dahsyat, menewaskan 9 orang dan melukai 140 orang lainnya. Namun, Dr. Azhari dan Nurdin M. Top tidak tinggal lama. Setelah sukses menebar teror, mereka kembali menghilang. Perjalanan mereka selanjutnya melewati Cilacap, Wonosobo, Temanggung, Pekalongan, Purbalingga, hingga ke Semarang. Mereka tak pernah menetap lama di satu tempat. Perpindahan yang cepat dan terus-menerus ini membuat polisi kesulitan melacak keberadaan mereka. Kepolisian yang geram akhirnya mengeluarkan sayembara besar-besaran. Siapapun yang bisa memberikan informasi hingga mereka tertangkap akan diberi hadiah.
1 miliar rupiah untuk masing-masing kepala. Alih-alih ketakutan, Azhari dan Nurdin M. Top justru semakin berani. Mereka mulai merancang aksi berikutnya, serangan bom di Bali. Kali ini targetnya adalah kawasan elit di Pulau Dewata. Dr. Azhari kembali melakukan pekerjaannya di sebuah kontrakan di Jalan Supriyadi, Semarang, Jawa Tengah. Di sana, dia meramu bahan peledak berbahaya, memasukkannya ke dalam pipa peralon, dan menciptakan bom siap ledak. Setelah beberapa waktu, 3 bom akhirnya selesai. Bom-bom ini kemudian dibawa oleh 3 pelaku bom bunuh diri yang sudah siap melaksanakan misinya. Salik Firdaus menuju Cafe Nyoman, Misno alias Wisnu menuju Cafe Menega, dan Ayub Hidayatullah ke Restoran Raja. Lokasi-lokasi ini berada di kawasan wisata Kuta dan Jimbaran, tempat para wisatawan berkumpul. Semua bom itu meledak pada 1 Oktober 2005, tepat pada hari kesaktian Pancasila. Aksi ini seolah menjadi pernyataan bahwa mereka menolak ideologi Pancasila dan ingin menebar teror di seluruh Indonesia. Untuk mengungkap dalang di balik serangkaian aksi teror ini, Polri menurunkan tim terbaiknya. AKBP Tito Karnavian ditunjuk sebagai pemimpin investigasi, dibantu oleh AKBP Petrus Golose dan AKBP Rukio A. Daniel. Selain itu, AKBP Wahyu dan Richen Riza juga dilibatkan untuk menganalisis jenis bahan peledak yang digunakan dalam setiap serangan bom. Dalam penyelidikan, polisi menemukan pola yang sangat mencolok. Bom yang digunakan dalam serangan Bali 2 memiliki banyak kesamaan dengan 3 ledakan sebelumnya, yaitu bom Bali 1, bom JW Marriott, dan bom kedubes Australia. Semua bom menggunakan bahan utama TNT, baterai 9 volt merek HW buatan Malaysia, serta wadah bom berbentuk pipa plastik yang dipenuhi dengan gotri. Dengan bukti ini, penyelidik semakin yakin bahwa dalang di balik semua aksi itu adalah orang yang sama, yaitu Dr. Azhari. 3 tahun lamanya, perburuan dilakukan tanpa ada hasil. Azhari selalu berhasil menghilang sebelum polisi tiba. Namun, sebuah kebiasaan kecilnya menjadi petunjuk penting. Azhari ternyata selalu memilih tempat persembunyian di daerah dengan suhu yang dingin. Pola ini menjadi celah yang dimanfaatkan tim pemburu teroris untuk melacak keberadaannya. Tidak hanya itu, polisi juga mendapatkan jalan lain untuk menembus lingkaran Azhari. Salah satu orang kepercayaannya, yaitu Reno, menjadi kunci. Reno dikenal memiliki banyak identitas palsu: Teddy, Aji, Iwan, Aryo Sudarso, Dayat, Suparjo, Dwi Anggoro, hingga Mistam Hasamuddin. Reno adalah sosok yang selalu berada di sekitar Azhari dan Nurdin M. Top selama mereka merancang serta menjalankan aksi teror di seluruh Indonesia. Perburuan Dr. Azhari akhirnya menemukan titik terang setelah polisi berhasil melacak nomor ponsel Reno. Namun, menemukan jejak komunikasi ini bukanlah perkara yang mudah. Polisi butuh 3 tahun untuk memantau nomor itu. Mereka bahkan menyebutnya sebagai nomor cantik dan menarik hati karena selalu berpindah lokasi dan sulit untuk dilacak. Salah satu tantangan terbesar adalah metode komunikasi para teroris. Mereka selalu berbicara dengan bahasa sandi yang membuat pesan-pesan mereka sulit diartikan. Selain itu, Reno tidak pernah melakukan komunikasi di tempat ia menginap. Ia selalu bergerak ke posisi lain sebelum ia menelpon, sehingga polisi pun kesulitan untuk menentukan keberadaannya. Keberuntungan itu pun datang ketika Petrus Golose berhasil mengkorek informasi dari Muhammad Rais. Rais juga bukanlah orang sembarangan. Ia adalah teman dekat Azhari sejak di pondok pesantren Luqmanul Hakim, Johor Bahru, Malaysia. Bahkan, Rais sempat membantu Azhari dalam meracik bom di Indonesia. Di tengah interogasi, Rais memberikan informasi yang sangat berharga. Pernyataan ini langsung menjadi kunci penting. Setelah mencocokkan dengan data pelacakan ponsel Reno, polisi menemukan pola yang mencurigakan. Komunikasi Reno sering terdeteksi di daerah Malang. Kecurigaan itu semakin kuat ketika tim menemukan salah satu ponsel yang dilacak tidak bergerak, tetap berada dalam satu lokasi. Titik itu mengarah ke sebuah rumah kontrakan di Jalan Pelamboyan A1 nomor 7, Perumahan Pelamboyan, Kelurahan Songgokerto, Batu, Malang, Jawa Timur. Perumahan ini terletak di dataran tinggi dengan udara yang sejuk, persis seperti yang dikatakan Rais. Dan kini, kepolisian semakin yakin bahwa mereka akhirnya berada di jalur yang benar untuk menangkap Dr. Azhari. Setelah melakukan pengawasan yang lebih lanjut, polisi menemukan bahwa rumah itu dihuni oleh Koili dan Arman, 2 pria yang mengaku sebagai mahasiswa tingkat akhir. Namun, lagi-lagi, mereka bukan sekadar mahasiswa biasa. Ternyata, mereka adalah kaki tangan Dr. Azhari dan Nurdin M. Top yang sengaja ditugaskan untuk bersosialisasi dengan warga sekitar. Strategi ini dirancang agar tidak ada kecurigaan dari penduduk setempat. Dr. Azhari sendiri hampir tidak pernah keluar rumah.
Ia fokus pada tugas utamanya, yaitu meracik bom untuk aksi teror selanjutnya. Untuk memperkuat pengawasan, polisi menyewa 3 villa di sekitar lokasi. Di sana, mereka bisa terus memantau aktivitas di rumah kontrakan tanpa menarik perhatian. Salah satu warga yang cukup dekat dengan Amran dan Khoili adalah Sutoyo, tetangga di sekitar kontrakan. Selama ini, Sutoyo hanya mengenal 2 orang itu sebagai mahasiswa biasa dan tidak pernah mencurigai keberadaan orang lain di dalam rumah. Namun, ada satu hal yang sempat membuatnya bertanya-tanya. Beberapa kali ia melihat tamu datang berboncengan dengan sepeda motor. Yang aneh, baik pengemudi maupun yang dibonceng selalu mengenakan helm dan tidak pernah melepaskannya. Dengan semakin banyaknya petunjuk yang mengarah ke keberadaan Dr. Azahari, Kepala Densus 88, yaitu Brigjen Beto Suprapto, akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memanggil Crisis Response Team atau CRT Walet Hitam dari Mako Teratai Brimob. Tim elit ini disiapkan sebagai unit pemukul jika operasi penangkapan berujung pada baku tembak. Sehari setelah Idul Fitri, tepatnya pada 5 November 2005, Brigjen Bekto secara langsung menghubungi Komandan Satuan Pasukan Terlatih Polri, Kombes Ari Sulistyo. Ia meminta izin untuk menggeser pasukan Walet Hitam ke Batu, Malang. Dan hari itu juga, tim Walet Hitam langsung diberangkatkan ke Batu, Malang. Tim elit ini baru dibentuk pada 2003 dan dikenal sebagai unit khusus yang dilatih untuk menghadapi situasi berisiko tinggi. Mereka terdiri dari 12 prajurit yang terlatih, 1 kepala tim, 1 wakil kepala tim, 2 penetrator, 2 penembak jitu, 2 asisten penembak jitu, 2 pendobrak. Selain itu, mereka juga diperkuat oleh 4 ahli tim penjinak bom. Sehingga total pasukan yang dikerahkan dalam operasi ini berjumlah 16 orang. Meskipun masih dalam suasana lebaran, tak ada waktu untuk bersantai. Komandan CRT Walet Hitam, Ibtu Bram, segera menghubungi seluruh anggota dengan instruksi yang tegas. Semua anggota langsung bergerak. Mereka hanya diberi waktu 2 jam untuk mempelajari lokasi persembunyian Azahari di Batu. Karena operasi ini bersifat rahasia, seluruh anggota dilarang keluar untuk berinteraksi dengan warga sekitar. Ini adalah operasi penindakan terorisme pertama di Indonesia yang dilakukan dengan pasukan khusus yang terstruktur dan terlatih secara profesional. Mereka tahu misi ini bukan sekadar penangkapan biasa. Ini adalah pemburuan terhadap dalang utama aksi teror yang telah mengacaukan Indonesia. Rabu siang, 9 November 2005, kepolisian akhirnya memutuskan untuk melakukan penyergapan terhadap Dr. Azahari di kontrakannya di Batu, Malang. Keyakinan bahwa Dr. Azahari ada di dalam rumah ini muncul setelah polisi menangkap Khoili. Saat itu, Khoili sedang dalam perjalanan mengirim bom untuk Nurdin M-Top. Setelah diinterogasi, ia mengakui bahwa kontrakan di Batu dihuni oleh Dr. Azahari dan Arman. Operasi pun dimulai. Awalnya, penyergapan direncanakan dilakukan dengan hati-hati dan terstruktur. Namun, situasi di lapangan berubah menjadi kritis dan mendesak. Tim Walet Hitam, unit pasukan khusus yang sudah bersiaga, langsung bergerak dengan cepat. Mereka menyebar ke berbagai titik dan mulai mengepung kontrakan dari segala sisi. Namun, ada lagi tantangan yang tidak terduga. Banyak warga sekitar yang penasaran ikut menonton aksi penyergapan. Dan wartawan pun berdatangan dan mulai meliput aksi dari dekat. Kehadiran massa ini sedikit menghambat pergerakan tim Walet Hitam. Namun, mereka tetap berusaha fokus untuk menjalankan misi ini. Di balik dinding kontrakan, Dr. Azahari dan kelompoknya sudah bersiap. Dan momen ketegangan pun semakin memuncak. Siang itu, tim Walet Hitam telah mengepung rumah kontrakan di Batu, Malang. Mereka yakin bahwa Dr. Azahari, gembong teroris yang paling dicari di Indonesia, ada di dalam rumah bersama seorang rekannya, Arman. Penyergapan ini telah dirancang dengan cermat, tetapi keadaan di lapangan selalu penuh kejutan. Dari atap rumah di seberang, 2 sniper mengintai dengan waspada. Tim sudah bersiap menghadapi perlawanan, dan dugaan mereka terbukti. Arman tiba-tiba melempar sebuah bom ke arah tim surveillance. Bom itu nyaris jatuh tepat di tengah-tengah pasukan. Tetapi sebelum sempat meledak, salah satu sniper dengan cepat menarik pelatuknya. Peluru tepat mengenai bom di udara dan menghancurkan sebelum sempat melukai siapapun. Arman tidak menyerah. Ia segera melempar bom kedua, tetapi lagi-lagi sniper berhasil menembaknya sebelum mencapai target.
situasi menjadi semakin menegangkan. Ibtu Brand, pemimpin operasi, segera mengawati pintu rumah yang perlahan terbuka. Dari balik celah, ia bisa melihat tangan Azahari, namun sesuatu yang janggal membuatnya waspada. Dada Azahari tampak menggelembung. Jerikah seseorang yang sedang mengenakan rompi yang berisikan dengan bom. Bram pun tidak mau mengambil risiko. Ia memerintahkan Azahari untuk berhenti. Namun, bukannya menurut, Azahari justru menatap tajam ke arah mereka. Dengan suara yang penuh lantang, ia berteriak, "Hai polis, kalau berani, masuk sini." Sesaat kemudian, ia berbalik dan berlari kembali ke dalam rumah. Mengacungkan senjata ke arah Brigadir Fran, salah satu sniper tim, Bram tak mau kehilangan momentum. Tanpa ragu, Fran segera menarik pelatuknya. Ia menggunakan Salt M4A1 karbin buatan Amerika Serikat, senjata dengan kaliber 5,56 mm yang terkenal dengan keakuratannya. Dua tembakan dilepaskan secara cepat dan tepat, menembus pintu tempat Azahari berlindung. Beberapa detik hening kemudian, terdengar suara tubuh yang jatuh menghantam lantai. Ketika tim akhirnya masuk ke dalam rumah, mereka menemukan tubuh Azahari tergeletak di lantai dengan darah menggenang di sekelilingnya. Peluru telah menembus dadanya. Pukul 15.45 WIB, Rabu 9 November 2005, Dr. Azahari, otak di balik berbagai aksi teror bom di Indonesia, akhirnya dimusnahkan.